Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Rekan-rekan honorer, video kali ini saya akan membagikan berita terkait dengan syarat otomatis tenaga honorer bisa diangkat menjadi ASN di 2024. Informasi ini penting untuk rekan-rekan ketahui sebagai langkah awal dalam rangka mempersiapkan atau sekedar mengetahui rencana kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, di mana memang Undang-Undang ASN ini mengamanahkan penataan tenaga honorer paling lambat 2024. Nah, tentu penataan ini kemungkinan besar akan diangkat dan disiapkan skema pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, pemerintah saat ini tengah memasuki proses validasi data-data tenaga honorer yang akan langsung diangkat sebagai aparatur sipil negara. Jumlah tenaga honorer yang tengah divalidasi itu sebanyak 3 juta orang. Jadi hal ini berubah jika selama ini diketahui honorer yang terdata di dalam database BKN ini sebanyak 2,3 juta orang. Nah, ternyata apa yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara itu sekarang sudah mencapai 3 juta orang. Tentu ini menjadi permasalahan bagi pemerintah agar bisa betul-betul melakukan validasi dan verifikasi data untuk mengantisipasi adanya honorer bodong. Sebagai informasi bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menjadi pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tenaga honorer atau tenaga non aparatur sipil negara maksimal penyelesaiannya dilaksanakan pada 31 Desember 2024, dan setelahnya itu pemerintah tidak lagi diperbolehkan merekrut tenaga honorer. PLT Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara Yudi Wijaksono menyebutkan bahwa sekarang masih dalam tahap validasi dokumen. 3 juta tenaga non-ASN saat ini sedang divalidasi berdasarkan data yang masuk ke BKN. Jadi 3 juta tenaga non-ASN ini bisa saja mungkin ini adalah termasuk juga bagi honorer yang memiliki masa kerja di bawah dari 2 tahun. Nah, saat ini sedang dilakukan validasi kembali terkait dengan dokumen serta administrasi tenaga honorer. Di dalam menangani persoalan tenaga honorer tersebut, Kemenpan tengah menggodok skema pengangkatan mereka berdasarkan pemeringkatan kinerja sepanjang tahun ini, sehingga tidak melalui proses seleksi dengan ambang batas nilai. Jadi skema peringkingan itu besar kemungkinan akan diterapkan oleh pemerintah di dalam kebijakan penataan dan pengangkatan tenaga non-ASN. Kecil kemungkinan skema ambang batas itu bisa diterapkan, akan tetapi pemerintah merencanakan akan menerapkan skema peringkingan. Yudi menyebutkan bahwa nanti bisa digunakan model pemeringkatan, bukan ambang batas nilai, itu yang sedang digodok oleh Kemenpan bersama dengan stakeholder terkait. Jika data 3 juta honorer itu termasuk ke dalam bagian yang lolos validasi dokumen, maka akan dimasukkan namanya ke dalam platform khusus untuk dipantau kinerjanya. Jadi nama-nama yang ada di yang telah lolos dalam validasi nanti akan dimasukkan ke dalam platform khusus untuk dipantau kinerja. Bagi yang namanya masuk ke urutan puncak peringkat, maka akan menjadi prioritas pengangkatan sebagai ASN pada tahun depan. Pengangkatan akan langsung menjadi P3K. Jadi ini menarik ya, oleh karena memang disebutkan bahwa pengangkatan itu
akan langsung menjadi P3K dan namanya diurutkan sesuai dengan peringkat berdasarkan kinerja yang bersangkutan. Jadi mereka nanti akan diperingkat siapa the bestnya, dan mereka harapannya nanti berkompetisi sesama mereka. Siapa yang akan terbaik di tahun ini sehingga tahun depan menjadi prioritas diangkat menjadi P3K penuh waktu. Rekan-rekan sekalian, ini menarik yang dikatakan oleh Yudi selaku OPLP Asisten Deputi SDM Kemenpan bahwa skema perankingan itu kemungkinan besar akan diterapkan di dalam memantau kinerja para tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi P3K pada tahun 2024. Jadi kemungkinan besar dan mudah-mudahan saja bisa diterapkan pengangkatan secara otomatis berdasarkan perankingan yang dipantau oleh Kemenpan dan BKN. Sementara itu Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan Alex Denny juga memastikan bahwa aturan teknis lengkap soal penataan tenaga honorer ini akan dimuat di dalam peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara sebagai aturan turunan dari Undang-Undang ASN terbaru. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo saat ini telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara sejak 31 Oktober 2023. Dokumen itu mengatur secara khusus penataan tenaga honorer atau yang resmi disebut non-ASN. Alex mengatakan bahwa peraturan pemerintah tersebut sebenarnya sudah dirancang berbarengan dengan pembahasan Undang-Undang ASN di DPR. Bahkan dokumen itu disiapkan sebagai rencana cadangan apabila Undang-Undang ASN menemui jalan buntu di DPR. Dia bilang saat itu peraturan pemerintah itu sudah mencapai tahap 80%, akan tetapi rancangan peraturan pemerintah itu masih berdasarkan Undang-Undang ASN lama. Begitu Undang-Undang ASN baru disahkan oleh DPR pada tanggal 3 Oktober yang lalu, Kemenpan RB mesti merevisi peraturan tersebut berdasarkan Undang-Undang ASN yang baru. Progres rancangan telah mencapai level kisaran 70% dan ditargetkan akan selesai pada akhir 2023 ini. Jadi peraturan pemerintah ini sangat perlu rekan-rekan, karena memang di peraturan pemerintah ini nantinya akan mengatur secara teknis dan secara rinci apakah itu syarat-syarat ataukah siapa-siapa saja tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K full time ataupun P3K penuh waktu. Serta di peraturan pemerintah ini juga nantinya akan diatur terkait dengan mekanisme pengangkatan, apakah secara otomatis melalui tes CAT ataukah memang melalui proses perankingan atau tetap mengacu kepada passing grade. Kita tunggu saja langkah dari pemerintah ini, mudah-mudahan di akhir 2023 ini seperti apa yang dikatakan regulasi itu telah ditetapkan. Demikian rekan-rekan video kali ini. Jika ada tanggapan dan pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.